Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Yusuf Alayubi dari Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat peta geomorfologi. Secara umum, geomorfologi merupakan bentuk lahan yang memiliki 8 jenis bentuk lahan. Di antaranya adalah bentuk lahan struktural, bentuk lahan denudasional, bentuk lahan vulkanik, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan marin, bentuk lahan glasial, bentuk lahan aeolian, dan bentuk lahan karst. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat peta geomorfologi wilayah Sukabumi Utara. Baik, langkah pertama adalah dengan membuka ArcGIS terlebih dahulu. Pertama yang harus dilakukan adalah mengubah koordinat sistem yang akan digunakan pada pembuatan peta, yaitu dengan cara mengklik kanan layer, properties, kemudian koordinat sistem, dan saya akan menggunakan WGS 84. Kemudian klik tombol Add Data untuk menambahkan data yang akan digunakan. Di sini saya akan meng-add data Citra Dam yang sudah saya resize ke wilayah Sukabumi Utara. Kemudian tambahkan lagi data Landsat Citra Landsat 8 yang sudah saya riset juga ke wilayah Sukabumi Utara. Tujuannya agar memudahkan interpretasi yang akan dilakukan. Nah, untuk memudahkannya kita bisa ubah komposit citra menjadi 754. Dengan komposit ini kita bisa dengan jelas melihat lahan sungai ataupun lahan fluvial, sehingga kita bisa tahu bentuk lahan yang ada di daerah tersebut. Setelah mengubah komposit citra, maka tampilannya akan seperti ini. Tarik ke bawah layer Citra Landsat agar memudahkan kita fokus terhadap Citra Dam. Kemudian tambahkan data geologi untuk menjadi acuan penyusun dari bentuk lahan yang akan kita interpretasi. Dari data geologi ini kita dapat mengetahui penyusunnya seperti lava ataupun batuan-batuan yang lain. Agar mudah terlihat, bisa teman-teman ubah warnanya, warna outline-nya, sehingga kita tahu batas-batas geologi yang ada dari data geologi. Selanjutnya kita buat garis kontur dari Citra Dam yang ada dengan menggunakan tool search. Tulis kontur, kemudian klik dan buat garis kontur di sini input raster, yaitu yang tadi yang Citra Dam, dan atur kontur interval yang diinginkan. Sini saya akan membuat dua garis kontur dengan interval 100 dan 300. Oke, setelah selesai kita ubah warna dari garis kontur sehingga memudahkan interpretasi dan digitasi bentuk lahan yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu kita
masuk ke dalam katalog, pilih folder yang diinginkan untuk membuat save file bentuk lahan. Nah, dengan klik new, save file, kemudian bentuk lahan, beri nama sesuai keinginan, kemudian klik data type yaitu polygon, kemudian atur koordinat sistem dan saya memiliki WGS84. Klik OK, kemudian langsung muncul di sebelah kiri atau di dalam tabel of content. Atur warnanya agar memudahkan digitasi, kemudian klik start editing dan pilih save file yang tadi, lalu klik create of feature, klik SHP dan pilih polygon dan mulailah mendigitasi sesuai dengan kontur. Ikuti garis kontur karena dengan garis kontur kita dapat mengetahui batas-batas dari bentuk lahan seperti lereng gunung, dan juga bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan fluvial sendiri nanti ada di dekat sungai. Oke, setelah selesai digitasi maka muncul garis-garis seperti ini. Setelah itu kita beri warna sedikit untuk memperjelas hasil digitasi kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan data atribut pada polygon yang telah kita buat, yaitu klik kanan pada layer, kemudian klik open attribute table dan add field. Buat field dengan nama morfologi, kemudian tipenya tipe teks dan luasnya kita sesuaikan. Nah, untuk bisa masukkan hasil interpretasi kita harus memulai start editing terlebih dahulu. Nah, untuk melihat hasil polygon kita bisa melihat dan klik 2 kali, kemudian masukkan. Di situ hasil interpretasi saya adalah bentuk lahan vulkanik pegunungan Gede Pangrango. Lakukan langkah yang sama, kemudian beri nama lagi sesuai hasil interpretasi. Saya di sini menginterpretasikan bahwa ini adalah bentuk lahan vulkanik pegunungan Salak. Kemudian ini adalah bentuk lahan fluvial, yaitu tanggul alami, karena terdapat sungai yang ada pada daerah tersebut. Selanjutnya ini masih sama, maka saya akan mengcopy paste-nya saja. Dan yang terakhir ini merupakan bentuk lahan vulkanik lereng Gunung Api, perbukitan lereng. Memasukkan atribut yang baru, stop editing, lalu save.
Nah, untuk yang berikutnya adalah simbologi dengan cara properties, kemudian klik simbologi, pilih kategoris, ambil value field morfologi, kemudian atur warna sesuai kaidah kartografi, yaitu untuk lahan vulkanik memiliki warna merah dan fluvial warna biru. Nah, setelah selesai memberi warna pada simbologi, selanjutnya adalah menambahkan relief dengan menggunakan tool Hillshade yang bisa kita cari di Art Toolbox ataupun dengan menggunakan fitur search dan klik Hillshade. Untuk membuat Hillshade, kita bisa menggunakan data dem yang sudah kita masukkan sebelumnya. Dan inilah hasil dari Hillshade. Reliefnya bisa kita lihat. Dan sebelumnya saya sudah mengatur dan menurunkan display transparansi pada SHP geomorfologi sehingga reliefnya dapat terlihat dengan jelas. Terakhir yaitu adalah proses layouting. Di proses layouting ini teman-teman bisa menginput judul, legenda, skala, inset, dan komponen peta lainnya sesuai dengan kaidah kartografi yang ada. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan finish what you start. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.